Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghaffar dari Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas tentang cloud computing yang kali ini akan kita bahas. Nah, berikut beberapa pengertian dari cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah model pengelolaan dan penyediaan layanan teknologi informasi TI yang mengandalkan jaringan internet untuk menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan data, pengolahan informasi, dan akses aplikasi. Dalam model ini, pengguna tidak perlu lagi memiliki infrastruktur TI sendiri seperti server atau perangkat keras lainnya. Nah, karena semua layanan dapat diakses melalui internet yang dikenal dengan istilah cloud. Teknologi cloud computing juga telah menjadi salah satu pilar utama bagi pengembangan dunia digital, mengubah cara orang dan organisasi berinteraksi dengan teknologi dan data. Sebagai contoh, banyak aplikasi sebelumnya membutuhkan perangkat keras lokal atau server pribadi. Kini dapat diakses melalui layanan berbasis cloud. Oleh karena itu, cloud computing tidak hanya menyederhanakan infrastruktur TI, tetapi juga memungkinkan penghematan biaya dan peningkatan fleksibilitas bagi pengguna. Cloud computing juga merujuk pada penggunaan sumber daya TI seperti server, penyimpanan data, dan aplikasi. Dengan melalui jaringan internet, pengguna atau organisasi dapat mengakses layanan ini dari perangkat apapun yang terhubung ke internet tanpa perlu melakukan atau mengelola perangkat keras tersebut sendiri. Demikian, cloud computing menawarkan kenyamanan dan efisiensi dalam pengelolaan teknologi informasi. Kemudian ada beberapa jenis cloud computing di sini. Secara umum, ada 3 jenis layanan utama pada cloud computing yang digunakan oleh individu maupun organisasi. Yaitu yang pertama, ada infrastruktur as a service. Nah, infrastruktur as a service menyediakan infrastruktur TI dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Pengguna dapat mengelola dan mengkonfigurasi sistem operasi dan perangkat lunak sesuai keinginan mereka. Sementara penyedia cloud bertanggung jawab untuk pemeliharaan perangkat keras. Nah, contoh infrastruktur as a service yaitu ada Amazon Web Service, ada Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Yang kedua ada platform as a service. Nah, pengertiannya, platform as a service menyediakan platform yang memungkinkan pengembang untuk membangun, menguji, dan mengelola aplikasi tanpa perlu khawatir tentang pengelolaan infrastruktur yang mendasarinya. Nah, yang ketiga ada software as a service, yaitu menyediakan aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses langsung melalui internet tanpa perlu instalasi atau pemeliharaan oleh pengguna. Nah, kemudian model development cloud. Selain jenis layanan cloud, ada juga beberapa model deployment yang digunakan dalam cloud computing, yang menentukan bagaimana cloud diimplementasikan dan dikelola. Model-model tersebut adalah, yang pertama ada public cloud, yang kedua private cloud, yang ketiga ada hybrid cloud, kemudian yang keempat ada community cloud. Keuntungan cloud computing. Nah, cloud computing juga memiliki keuntungan nih. Nah, yaitu menawarkan berbagai keuntungan baik bagi individu maupun organisasi. Berikut beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknologi cloud. Yang pertama, yaitu penghematan biaya. Pengguna tidak perlu lagi membeli atau memelihara perangkat keras dan perangkat lunak mahal. Layanan cloud biasanya menawarkan model pembayaran berbasis langganan atau penggunaan yang berarti pengguna hanya membayar untuk sumber yang mereka gunakan. Yang kedua ada fleksibilitas dan skalabilitas. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan.
Hal ini sangat bermanfaat bagi bisnis yang mengalami fluktuasi permintaan karena mereka tidak perlu membeli perangkat keras tambahan. Yang ketiga ada aksesibilitas global. Karena cloud computing berbasis internet, layanan dapat diakses dari mana saja di dunia, asalkan pengguna memiliki koneksi internet. Ini mendukung mobilitas dan kolaborasi global, terutama bagi organisasi dengan karyawan yang tersebar di berbagai lokasi. Kemudian ada keamanan dan pemulihan bencana. Nah, penyediaan layanan cloud besar biasanya memiliki sistem keamanan yang kuat dan strategi pemulihan bencana. Data yang disimpan di cloud seringkali lebih aman daripada data yang dikelola secara lokal, karena penyedia layanan cloud dapat menawarkan enkripsi dan cadangan otomatis. Pembaruan dan pemeliharaan otomatis. Pada layanan cloud biasanya menawarkan pembaruan perangkat lunak dan pemeliharaan secara otomatis tanpa intervensi pengguna. Hal ini memastikan bahwa aplikasi dan sistem selalu diperbarui dengan fitur terbaru dan perbaikan keamanan. Kemudian ada kolaborasi yang lebih baik. Cloud memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama secara real time, berbagi file dan aplikasi tanpa batasan lokasi. Hal ini juga mempercepat alur kerja dan meningkatkan produktivitas tim. Kemudian, dari keuntungan tadi juga menimbulkan tantangan dalam cloud computing. Meskipun cloud computing memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada keamanan dan privasi. Tentu saja menyimpan data sensitif di cloud dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi. Pengguna perlu memastikan bahwa penyedia cloud memiliki kebijakan keamanan yang kuat dan sesuai dengan standar industri. Yang kedua, ketergantungan pada penyedia layanan. Menggunakan layanan cloud berarti bergantung pada penyedia layanan pihak ketiga untuk pengelolaan dan keamanan data. Jika penyedia cloud mengalami gangguan atau kebangkrutan, pengguna dapat menghadapi masalah besar. Yang ketiga ada konektivitas internet. Karena cloud computing bergantung pada internet, kinerja layanan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kecepatan koneksi internet. Di daerah dengan konektivitas internet yang buruk, pengguna cloud dapat terganggu dengan itu. Kemudian yang keempat ada kepatuhan dan regulasi. Beberapa industri seperti perbankan atau layanan kesehatan memiliki peraturan ketat terkait penyimpanan data dan privasi. Organisasi harus memastikan bahwa penyedia cloud mematuhi regulasi yang relevan seperti General Data Protection Regulation. Nah, selanjutnya ada biaya yang tidak terduga. Meskipun cloud computing dapat menghemat biaya awal, model berbasis penggunaan dapat menyebabkan biaya yang tidak terduga. Jika tidak dikelola dengan baik, pengguna yang tidak memantau penggunaan sumber daya mereka dengan hati-hati dapat mengalami biaya yang lebih tinggi. Nah, implementasi cloud computing di berbagai sektor. Cloud computing telah diadopsi di berbagai sektor dan industri, membawa perubahan signifikan dalam cara organisasi beroperasi. Berikut adalah contoh implementasi cloud computing di beberapa sektor. Yang pertama, bisnis dan perusahaan. Banyak perusahaan kini menggunakan cloud untuk menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan melakukan analisis bisnis. Yang kedua ada pendidikan. Cloud memungkinkan akses ke materi pembelajaran dan aplikasi pendidikan dari mana saja. Platform pembelajaran daring seperti Google Classroom dan Moodle memberikan fleksibilitas bagi pengajar dan siswa untuk berinteraksi tanpa batasan lokasi. Yang ketiga, ada kesehatan. Cloud computing digunakan di sektor kesehatan untuk mengelola data medis dan rekam medis elektrik. Layanan cloud memungkinkan penyimpanan data medis yang aman dan memudahkan aksesnya oleh tenaga medis dari lokasi yang berbeda. Nah,
Itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai keuntungan, tantangan, dan pengertian cloud computing. Demikian saya akhiri. Saya Ahmad Abdul Ghaffar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.